Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Administrasi Niaga Bapak Dr. Andes Subaidi MPD. Yang terhormat Koordinator Program Studi D3 Administrasi Bisnis Bapak Ahmad Fauzi Eskom MMT. Yang terhormat dosen penguji atau reviewer seminar proposal D3 Administrasi Bisnis. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Elin Eka Wahyu SOS MAB. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Evi Suwarni SAB MAB. Perkenalkan, saya Angelia Fitri Karisma dari kelas 3F Program Studi D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 2132610027. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Prosedur dan Administrasi Pengadaan Bahan Baku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Fairuziba Bolen Malang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh prosedur pengadaan bahan baku merupakan hal yang paling penting dalam ketersediaan bahan baku agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu menciptakan suatu produk yang siap untuk dijual. Prosedur dalam pengadaan bahan baku meliputi rencana pembelian bahan baku, permintaan pembelian, dan penerimaan bahan baku. Dengan adanya prosedur pengadaan bahan baku, diperlukan kegiatan administrasi untuk mendapatkan barang dan layanan dari pemasok pada jumlah, harga, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Administrasi pengadaan bahan baku meliputi menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan data maupun informasi dari proses pengadaan bahan baku. UMKM Fairuziba Bolen Malang adalah UMKM yang bergerak dalam kuliner bolen khas Malang yang berlokasi di daerah Mojolangu, Lowaru, Kota Malang. Pada UMKM Fairuziba Bolen Malang, dalam pengelolaan pengadaan bahan baku saat ini masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki dokumen terkait administrasi pengadaan bahan baku. Dokumen yang dimaksud antara lain yaitu daftar kebutuhan barang, formulir permintaan pembelian, formulir order pembelian, delivery slip, dan laporan penerimaan barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempermudah UMKM dalam pengelolaan pengadaan bahan baku terkait dengan prosedur dan administrasi pengadaan baku agar berjalan dengan baik dan terstruktur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur dan administrasi pengadaan bahan baku pada UMKM Fairuziba Bolen Malang. Adapun batasan masalah penelitian ini dibatasi pada prosedur dan administrasi pengadaan bahan baku pada bulan Februari hingga bulan April tahun 2024 di UMKM Fairuziba Bolen Malang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur dan administrasi pengadaan bahan baku pada UMKM Fairuziba Bolen Malang. Adapun kegunaan penelitian yang pertama bagi mahasiswa yaitu untuk memperoleh gelar ahli madya dan menambah wawasan yang berkaitan dengan prosedur dan administrasi pengadaan bahan baku. Kegunaan yang kedua yaitu bagi perusahaan sebagai sarana pemberi informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dapat membantu perusahaan dalam mengelola pengendalian ketersediaan bahan baku. Kegunaan penelitian yang ketiga yaitu bagi jurusan administrasi niaga, yaitu sebagai mengembangkan bahan ajar mengenai administrasi pengadaan bahan baku dan referensi untuk peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu kajian empiris. Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini. Sebagai penelitian yang dilakukan oleh Anis Dwi Aryani tahun 2018 dengan judul Analisis Pengadaan Bahan Baku untuk Menunjang Pengendalian Persediaan di SA Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, jenis
data primer dan sekunder, pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, analisis data deskriptif. Adapun hasil penelitian yaitu kegiatan administrasi pengadaan bahan baku di SAH Malang masih belum dilakukan dengan baik. Terdapat administrasi yang kurang lengkap dan belum adanya dokumen berita acara penerimaan dan penolakan barang, sehingga diharapkan SAH Malang dapat menambah informasi pada from stock list dengan saldo maksimum untuk mempermudah pelaporan. Penelitian yang kedua oleh Siti Nurbaya, Halid Hasan, dan Helmi Adi Saksana tahun 2020 dengan judul Analisis Administrasi Pengadaan Bahan Baku di UD Gangsar Snack and Food Tulung Agung. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis data deskriptif kualitatif, jenis data primer, pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data yaitu deskriptif. Adapun hasil penelitian yaitu kegiatan administrasi pengadaan bahan baku di UD Gangsar Tulung Agung sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya, yaitu dalam proses pencatatan transaksi akuntansi pengadaan bahan baku, sehingga diharapkan UD Gangsar Tulung Agung dapat menerapkan sistem administrasi secara maksimal dalam melaksanakan pencatatan transaksi akuntansi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan bahan baku. Selanjutnya yaitu kajian teori. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator teori yang dibahas, yaitu tentang prosedur, administrasi, dan pengadaan bahan baku. Yang pertama yaitu indikator prosedur menurut Tanjung Subagjo dalam Muhaling tahun 2021 pada halaman 574. Yang pertama yaitu kemudahan dan kejelasan, dapat dimengerti dan dipahami oleh semua karyawan, efisiensi dan efektif dalam proses pelaksanaan, keselarasan selaras dengan prosedur lainnya, keterukuran mengandung standar kualitas dan mutu tertentu. Selanjutnya yaitu dinamis, menyesuaikan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu berorientasi, mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani, kepatuhan hukum, memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Yang terakhir yaitu kepastian hukum, pimpinan menetapkan hukum yang ditaati. Teori yang kedua yaitu kegiatan administrasi menurut Supriyanto tahun 2016 pada halaman 28, yaitu menghimpun, mencari, mengumpulkan, dan mengusahakan informasi yang diperlukan, mencatat, membukukan, membubuhkan, dan mematrai informasi menggunakan peralatan tulis-menulis. Yang ketiga yaitu mengolah, mengerjakan, menganalisis, dan menilai informasi dengan menyajikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Yang keempat yaitu menggandakan, memperbanyak keterangan dengan cara diketik, digambar, atau dicetak. Yang kelima yaitu pengiriman, menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam yaitu menyimpan, menaruh, atau meletakkan keterangan dengan cara atau teknik tertentu. Yang terakhir yaitu menghapus keterangan yang sudah tidak berguna. Teori yang ketiga yaitu indikator pengadaan bahan baku menurut Wibowo pada tahun 2022 pada halaman 64. Yang pertama yaitu tingkat pemesanan tinggi. Pemesanan barang dilakukan minimal 3-4 hari dalam seminggu. Yang kedua yaitu buffer stock, stok barang minimal untuk stok 4 hari sebelum produksi. Yang ketiga yaitu lead time, tanggal pengiriman dan tanggal pemesanan tidak jauh. Yang keempat yaitu penyimpanan barang, area penyimpanan yang cukup luas untuk barang datang. Yang kelima yaitu tingkat pengawasan tinggi, memastikan barang yang dikirim sama dengan barang yang dipesan. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan pencatatan yang rinci. Yang dimaksud yaitu penginputan barang sesuai antara PO dengan barang yang datang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi mengenai prosedur dan administrasi pengadaan bahan baku. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pemilik UMKM Fairuzi Babalan Malang, yaitu terkait tentang gambaran umum usaha, visi misi,
struktur organisasi, job description, personalia, dan dokumen yang digunakan dalam aktivitas pengadaan bahan baku. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara atau interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data pada penelitian ini yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengumpulan data dari hasil kegiatan wawancara narasumber dan bukti dokumentasi yang terkait dengan prosedur dan administrasi pengadaan bahan baku. Adapun reduksi data yang menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dan hasil penggalian data melalui interview gate yang telah dilakukan dalam penelitian. Untuk penyajian data yang menghasilkan gambar pendukung, proses dan administrasi pengadaan bahan baku, dan diagram alur prosedur administrasi pengadaan bahan baku yang berbentuk tabel, grafik, atau hasil dari checklist observasi. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, hasil dari jawaban dari rumusan masalah yang menghasilkan penjelasan berupa temuan baru atau melengkapi temuan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Pada bulan November minggu kedua sampai bulan Desember minggu keempat, yaitu penyusunan proposal tugas akhir. Bulan Januari minggu keempat sampai bulan Februari minggu pertama, yaitu review proposal tugas akhir. Pada bulan Februari minggu kedua dan ketiga, yaitu perbaikan proposal tugas akhir. Pada bulan Februari minggu keempat sampai bulan April minggu keempat, yaitu pelaksanaan penelitian dan pengukuran atau pengamatan. Pada bulan Mei minggu pertama sampai bulan Januari minggu terakhir, yaitu menganalisa data dan penyusunan laporan tugas akhir. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka pada penelitian ini menggunakan 9 textbook terkait prosedur, administrasi, dan pengadaan bahan baku, 17 e-book terkait prosedur, administrasi, metode penelitian, dan pengadaan bahan baku, dan 3 jurnal terkait pengadaan bahan baku yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan dan Journal of International Conference Proceedings. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.